Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 4 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-22. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dari hari ke hari kami boleh mengalami setiap kebaikan Tuhan. Dan biarlah kebaikan itu membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan membawa kami hidup dalam ketaatan. Kami mohon Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan, Engkau juga menolong kami untuk dapat menerapkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 22 ini, sebagai bahan perenungan saya akan membacakan ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakan kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah momen penting dalam tradisi bangsa Israel. Biasanya mereka merayakan dengan menyembelih domba dan makan bersama dalam perjamuan Paskah. Pada perayaan itu mereka akan mengenang peristiwa Tuhan Allah mereka yang membawa keluar nenek moyang mereka dari Mesir. Sehingga peristiwa itu dirayakan dari tahun ke tahun. Yesus juga bermaksud mengajak murid-muridnya untuk makan Paskah bersama pada hari itu. Ia meminta Petrus dan Yohanes agar menyiapkan perjamuan untuk makan Paskah. Yesus menyuruh mereka pergi ke suatu tempat yang sama sekali tidak mereka ketahui. Yesus hanya berpesan bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang membawa kandi berisi air. Anehnya, Yesus tidak menyebut identitas orang tersebut secara spesifik. Petrus dan Yohanes hanya diminta untuk mengikutinya sampai ke rumah orang itu. Kepada orang yang ditemui itu, Yesus meminta kepada mereka untuk bertanya perihal ruangan yang akan digunakan dalam perjamuan Paskah Yesus dan murid-muridnya. Dalam hal ini tampaknya Yesus sudah mengetahui peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Tanpa membantah, Petrus dan Yohanes melakukan perintah Yesus, dan ajaibnya mereka memang mendapati persis seperti yang dikatakan Yesus. Luar biasa. Perintah Yesus terdengar sulit untuk dilakukan. Mungkin jika kita menjadi Petrus atau Yohanes, kita pasti akan bingung, bahkan mungkin menolak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun kita belajar dari Petrus dan Yohanes, mereka tidak protes terhadap apa yang diminta Tuhan karena mereka mengenal Tuhan Yesus. Mereka yakin walaupun di luar nalar, tapi perkataan Yesus itu pasti benar dan pasti akan terjadi. Itulah yang diimani Yohanes dan Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita memprotes dan membantah
saat diingatkan untuk taat melakukan perintah Tuhan. Kita banyak berdalih sembari menggerutu bahwa perintahnya mustahil dan tidak mungkin untuk dilakukan. Padahal Tuhan Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Permasalahannya adalah apakah kita mau percaya dan taat kepada firman-Nya atau tidak. Itulah permasalahannya. Sebab kalau kita percaya dan mau taat, maka Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kita, Ia yang memampukan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kita, bahkan kita dapat menyelesaikannya dengan tuntas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu bertekad untuk percaya dan taat melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan memerintahkan, Tuhan menghendaki sesuatu yang baik dan tidak pernah ada kejahatan sedikit pun di hadapan Tuhan. Tidak ada perintah ataupun kehendaknya yang akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Tetapi perintah dan kehendaknya selalu adalah mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang melakukannya sebagai wujud kasih-Nya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita percaya yang dinyatakan dengan taat akan firman dan kehendak-Nya. Karena ketika kita melakukan apa yang difirmankan dan dikehendakinya, tentunya penyertaan Tuhan itu akan nyata kita alami. Penyertaan Tuhan bukan saja kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak itu. Dan bukan itu saja, bahwa Tuhan menyertai kita dari berbagai macam tantangan yang akan dihadapi oleh setiap anak-anak-Nya yang dengan setia hidup dalam ketaatan akan firman-Nya. Bahkan serangan-serangan dari luar, Tuhan yang akan memampukan untuk kita dapat bertahan, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita meyakini Tuhan hanya menyertai bagi mereka yang sedia untuk mentaati apa yang dikehendakinya dengan sukacita sebagai kehormatan yang dipercayakan Tuhan atas anak-anak-Nya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami dapat memahami apa yang Kau firmankan, serta Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.